amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, Asy-Sya'bani syahri. Sya'ban itu adalah bulanku. Rajab syahrullah wa Ramadan syahru ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan untuk umatku. Ya, ini. Maka dari itu tepat bulan Sya'ban ini kita perbanyak baca sholawat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Ya, meninggikan derajat beliau dan berikan salam untuk beliau dan keluarga. Karena dengan salawat, siapa yang baca salawat, kata Rasulullah, besok bersama saya di surga. Serwaun banyaknya, ya Allah memberikan rahmat setiap orang membaca salawat sekali, Allah balas 10 kali. Hadirin rahimakumullah, mari kita kaji lagi seberapa besar fadilah atau keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban. Saya kutip dari kitab Darul Nasihin dan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhri." Ya. Keutamaan bulan Sya'ban itu di atas semua bulan itu, ya. Kafadli ala sa'iril anbiya. Ya. Seperti keutamaan saya di atas semua para nabi. Jadi bulan Sya'ban keutamaannya ini di antara bulan-bulan yang lain sama dengan Rasulullah, ya, yang memiliki status keutamaan di antara para nabi dan rasul. Jadi tinggi sekali. Wa Ramadana ala sa'iri syuhuri. Ya, dan bulan Ramadan itu di atas semua bulan itu kafat lillahi ta'ala ala ibadi. Ya, seperti keutamaan Allah di atas semua hamba-hambanya. Berarti yang tertinggi tetap bulan Ramadan, yang di bawahnya adalah bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban kata Rasulullah sering, ya, dilupakan oleh manusia sehingga manusia melalaikan tentang fadilah dan hebatnya keagungan bulan Sya'ban itu. Kenapa? Kita sudah menghadapi bulan yang paling utama, yaitu bulan Rajab. Kemudian setelah itu bulan Ramadan. Yang tengah-tengah yang diapit ini sering dilupakan oleh manusia. Maka dari itu mari kita kaji, jangan sampai lupa apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah kerjakan di bulan Sya'ban. Mari kita kaji kitabnya di sini dan kita kaji, ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal, ya, yang perlu kita ketahui yang terjadi di bulan Sya'ban. Wabil khusus nanti kita memasuki bulan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Perlu diketahui bahwasanya amal hamba atau amal manusia dilaporkan oleh para malaikat itu ada yang mingguan, ada yang harian. Yang mingguan itu adalah Senin sama Kamis. Malaikat melaporkan. Maka Rasulullah selalu berpuasa di bulan Senin dan Kamis. Sebabnya aku pingin, kata Rasulullah, ketika amal saya diangkat, dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Selain juga Senin hari kelahiran Rasulullah. Maka kita disunahkan, ya, sunnah Rasul untuk ikut melaksanakan sunnah puasa di Senin dan Kamis. Kalau memang itu mampu, ya silakan. Tidak mampu, ya tidak harus setiap Senin Kamis. Ya bisa berselang-selang, tidak ada masalah. Itu sunnah sekali. Kemudian malaikat menyampaikan amal-amal kita, pekerjaan kita kepada Allah itu siang dan sore dan
pagi hari, yaitu saat subuh dan saat petang hari, yaitu asar. Saat salat subuh, malaikat itu yang jaga malam dan jaga siang berkumpul semuanya. Ya, salat subuh berjamaah bersama-sama di masjid, di musala di mana ada jamaah salat subuh. Malaikat berkumpul semuanya bersama kita. Kita nggak tahu. Maka salat subuh itu sangat besar fadilahnya. Ya, rugi ya kalau kita tidak salat subuh berjamaah. Karena malaikat semuanya kumpul di masjid, cuma kita nggak tahu. Ya, kata ulama, jumlah malaikat kalau dijejer di dunia itu hanya jaraknya 4 jari. Setiap 4 jari ada malaikat ini. Terus, coba kita tidak tahu berapa miliar malaikat yang Allah ciptakan itu. Ketika salat subuh ikut berjamaah. Nah, makanya saya senang kalau jadi imam subuh itu, karena saya yakin di belakang banyak jamaah. Setelah selesai berjamaah, malaikat penjaga malam dan salat subuh itu naik ke langit. Ya, ditegur, disapa sama Kristus. Wahai malaikat, sedang apa para hambaku ketika kamu tinggalkan di tempat itu? Ya Allah, umat Nabi Muhammad, hambamu sedang dalam keadaan sholat. Laporannya begitu, jadi laporkan. Jadi tidak melaporkan yang ada di luar masjid, sedang dalam keadaan sholat. Bagus. Maka ampunilah mereka ya Allah, ya sampai hari kiamat. Kemudian malaikat yang penjaga siang tetap sampai sore hari ada di masjid asyar. Para malaikat itu bersama kita sholat asar bersama. Setelah selesai naik ke langit juga melaporkan, wahai malaikat, sedang mengerjakan apa hambaku ketika kau tinggalkan di masjid atau di tempat sholat itu? Sedang mengerjakan sholat ya Allah. Maka tolong ya Allah, ampunilah dosa mereka. Ya, saya ampuni dan saya masukkan dalam surga. Makanya kita perbanyak istighfar, berbanyak tasbih pada saat pagi dan petang. Pagi kapan? Subuh. Petang kapan? Asyar. Di saat itu dilaporkan setiap hari. Yang tahunan laporannya adalah di saat nisfu Sya'ban. Nah ini kita bahas nanti Sya'ban dan nisfu Sya'ban dan sekalian ya. Makanya kalau ngerti ilmunya begitu ya yang namanya makhluk gaib, yang namanya malaikat tidak kelihatan, tugasnya jelas ada di sunnah, ada di Al-Quran. Kita tahu ilmunya, ya mari kita semangat berjamaah. Kita jangan sampai meninggalkan sholat asyar. Ya kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan sholat asyar dengan sengaja, dia seperti kehilangan harta dan kehilangan keluarga dan anak-anak dan rumahnya semuanya. Kata Rasulullah, bayangkan satu kali aja seperti kehilangan harta di rumahnya dan anak-anaknya. Itu hanya sholat asar yang ditinggal dengan sengaja. Kenapa? Rasulullah tahu betapa fadilahnya dan banyaknya malaikat yang mendoakan dan menyaksikan manusia yang ketika sholat asyar. Seandainya tahu, oh ilmunya itu dan ada hidayah, penuh masjid ini yang sholat asyar. Penuh di jalan-jalan, ketika jalan raya Allah Akbar, Allah berhenti nunggu salat asar di masjid yang sudah dikumandangkan adzan. Makanya dengan memahami ilmu ini, mari asyar kita ramaikan, ya duhur kita ramaikan. Rasulullah duhur sunat salat sunat rakaat itu salat sunat 4 rakaat ketika sudah memasuki awal tergelincirnya matahari, karena saat itulah pas tergelincir matahari, ya tergelincir berarti pas adzan itu pintu-pintu langit dibuka dan di sanalah doa diterima hamba. Kita disunahkan untuk salat qobliyatul zuhri 4 rakaat, 2 rakaat. Ba'da zuhur 2 rakaat. Ya. Kalau terlambat rugi. Makanya paling tepat ya harus berjamaah. Ya, ketika pas tergelincirnya matahari masuk waktu zuhur, di sanalah pintu langit dibuka kata Rasul. Dan Rasulullah langsung mengerjakan sholat sunnah qobliyah 4 rakaat. Ini menurut hadis yang jelas.
Hadirin yang dimuliakan Allah, ini gambaran-gambaran yang memberikan motivasi kita bagaimana seharusnya kita meningkatkan ibadah. Kalau sudah tahu jalannya ibadah yang banyak memberikan ya keutamaan doanya kita terima, ya waktu-waktu seperti itu. Ya. Mari kita lihat keutamaan di bulan Rajab. Yang Rasulullah lakukan ketika bulan Sya'ban adalah beliau sering puasa dan menyelesaikan puasa sampai riwayat yang lain kata Siti Aisyah hampir sebulan penuh dia itu mengawal bulan Sya'ban berpuasa. Dilanjut dengan bulan Ramadan. Kalau kita jarang-jarang yang mampu menyelesaikan gitu. Nah, syukur ya ada yang mampu, silakan. Ya. Lebih khusus di bulan ya nisfu Sya'ban. Maka kita luangkan waktu untuk berpuasa di nisfu Sya'ban tanggal 14-nya. Ya, malamnya sudah malam ya nisfu Sya'ban. Pertengahan itu. Ya, kita di malam Sya'ban itu malam yang mustajabah, tidak ada amal yang ditolak. Karena saat itulah malaikat melaporkan semua amal-amal kita dalam setahun diganti buku yang baru. Di sana kita dianjurkan untuk membaca surah Yasin 3 kali, insyaallah setelah akhir. Oke, misalnya gitu. Dan itu kita rutin di masjid ini melakukan ya baca surat Yasin, surah Yasin bersama-sama. Sementara pendapat-pendapat yang menyarankan untuk sholat sunnah nisfu Sya'ban belum ada dalilnya, Pak. Ya, belum ada dalilnya dan itu tidak jelas, jangan dikerjakan. Tapi kalau disuruh mengerjakan sholat sunnah yang lain, ya tidak berjamaah tapi bukan sholat sunnah nisfu Sya'ban, silakan. Nah, sholat tasbih sangat dianjurkan. Ya, itu sholat tasbih sangat dianjurkan. Ini jarang Pak kita laksanakan berjemaah tasbih sini Pak. Nisfu Sya'ban itu Pak. Ya. Syukur di Sya'ban besok kalau mau habis isaknya langsung jam 9. Nggih. Cuma tahun ini rupanya vakum. Iya. Ya, kita sangat dianjurkan dalam hidup sekali kata Rasulullah. Ya, kalau tidak mampu. agak malam sedikit. Kalau mampu minimal setahun sekali. Satu Pak. Kalau mampu sebulan sekali. Kalau mampu lagi seminggu sekali. Kalau mampu ya dihitung sendiri 2 hari sekali atau setiap hari. Masya Allah luar biasa. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah. Itu amalan yang paling disukai Allah dan paling berat timbangannya. Dibaca dalam sholat subhanallah, betapa Allah memberikan naungan ampunan maghfirah yang besar kepada hambanya yang mau memuji Allah dengan tasbih. Apalagi dalam sholat kita hitung ada 300 tasbih Pak dalam sholat tasbih itu ya. Rakaat pertama ada 75 tasbih yang kita baca, kedua 75, ketiga 75, keempat 75, ketemu 300 tasbih. Dan setiap gerakan kita membaca tasbih ya 10 kali, kecuali setelah baca surah ya pendek itu 15 kali, 15 Rukuk, sujud. ya ketemunya 300 tasbih. 300. Enak Pak, Allah pasti memberikan ampunan dan segala hajat, apa yang hajat kita minta kepada Allah pasti Allah berikan. Rasakan sendiri ya. Tasbih selalu sudah tasbih ya rakatain lillahi ta'ala bangga Pak ya. 2 rakaat ya udah salam. Syukur Pak, nanti direncanakan kalau habis ngaji, habis isak langsung kita lanjut dengan sholat tasbih, enggak ada masalah. Malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu. Apa-apa. Ya, karena di bulan nisfu Sya'ban para ulama menganjurkan untuk sholat tasbih. Malamnya qiyamul lail. Ya, dan berzikir kepada Allah. Supaya apa? Amalan kita
selama setahun yang akan datang kita minta ya untuk lebih baik ya, dan takdir dari kita yang tidak baik Allah berikan takdir yang bagus, karena malam itu juga malam takdir ya, malam takdir. Setahun depan sudah Allah berikan ini malaikat takdirnya si fulan ini sakitnya hari ini, meninggalnya hari ini ya, rezekinya sekian di tahun itu Allah berikan semuanya kepada malaikat. Tapi kita minta di saat itu kebaikan-kebaikan, umur panjang yang barokah, rezeki yang banyak dan barokah, sehat, jauhkan dari bala musibah. Insya Allah dalam tahun itu yang catatan yang Allah turunkan dari langit kepada malaikat itu ya baik-baik semuanya. Ya, kita minta. Ya. Karena itulah tugas kita. Allah suka pada hambanya yang suka meminta. Baik. Itu salah satunya Rasulullah sering berpuasa ya. Paling tidak minimal 1 hari lah kalau tidak mampu, atau di awal bulan Sya'ban 3 hari, pertengahan 3 hari, di akhir 3 hari sebagaimana yang Rasulullah ajarkan ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, lanjutnya apa lagi kira-kira keutamaan yang ada di sana? Malam nisfu Sya'ban penuh ampunan yang sangat istimewa dari Allah, karena tidak ada doa yang tertolak. Bisa itu para hamba sama berkumpul ya, berzikir, baca istighfar, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, dan Allah memberikan ampunan yang besar pada hamba. Dosa-dosa kita yang sudah setahun sebelumnya dilaporkan, Allah berkenan insya Allah mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita ya, diminta di saat kita di malam nisfu Sya'ban. Nah, mudah-mudahan nanti banyak saudara-saudara kita yang hadir, kita ajak bersama nanti malamnya. Terus kalau bisa ngaji ya ngaji, penuhi 1 malam sampai terbit matahari dengan zikir dan amal-amal soleh ya, yang kita lakukan baik secara sendiri maupun bersama keluarga. Khusus kalau memang ada ya berjamaah di masjid, baca yasin berjamaah. Tapi kalau sholat berjamaah tidak dianjurkan ya. Seperti tadi saya sebutkan, di bulan Sya'ban ya Allah menurunkan perintah untuk membaca salawat ya. Di Al-Quran ada di surat Al-Ahzab ayat 56 tadi saya bacakan. Maka dari itu Rasulullah mempredikatkan dan menyebutkan kalau bulan Sya'ban itu adalah bulanku, maka perbanyaklah membaca salawat ya. Hadirin jemaah masjid Talim rahimakumullah. Kemudian hubungannya bulan Sya'ban dengan Ramadan apa? 2 bulan ini saling berjalan beriringan, kejar-kejaran. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban ini untuk memuliakan bulan Ramadan. Maka dari itu di Sya'ban tingkatkan ibadah dalam rangka menyiapkan bulan Ramadan yang mulia, yang agung ya. Dilaksanakannya bulan Sya'ban dengan amal-amal soleh dalam rangka memuliakan ya datangnya bulan Ramadan. Maka dari itu bulan Rajab itu saya ibaratkan dengan memilih tanaman pohon yang bagus. Bulan Sya'ban kita siram tanaman itu supaya bagus tumbuhnya, kita rawat, kita pupuk. Dan bulan Ramadan ya kita petik buahnya, kita rawat bunganya dan ketik buahnya. Nah kalau 2-3 bulan ini kita nggak rawat, kapan kita memetik buah yang bagus? Nah ini ya, dan itu dengan ngaji seperti ini kita ilmunya insya Allah
ya para jamaah sudah merawat bulan-bulan yang agung itu, mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan di Ramadan kita dapat ya datangnya Lailatul Qadar, dan bisa menyambutnya dengan Lailatul Qadar, dan itu ibadah yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Nabi Muhammad kita semuanya, karena nilai ya pahalanya dan keutamanya sama dengan 1000 bulan. Ya. Saya rasa itu sudah setengah 9. Ini pengajian yang paling cepat. Nah, yang penting paham dulu apa amal-amalan yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan dan bulan Sya'ban yang sudah kita jalani pada malam. Semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan hidayah, memberikan ampunan kepada kita di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah memberikan hidayah sehingga kita mampu merawat dan mengisi bulan Sya'ban dengan amal-amal ibadah, amal yang saleh, sehingga kita bisa menyongsong bulan Ramadan dengan baik dan bangga, ya, dan senang, ikhlas. Mana sama Ramadan iman Allah disabar. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan keikhlasan, ghafarallahu lahu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, kita rawat sekarang. Bagaimana kita bangga nanti datangnya bulan Ramadan, kalau di bulan Sya'ban kita enggak rawat, enggak kita isi dengan amal-amal ibadah yang saleh, yang bagus, yang kuat, ya, maka Ramadan nanti datangnya disambut biasa saja, padahal itu paling agung dan paling mulia. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat yang kecil ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kita jadikan sakinah mawaddah warahmah, dan kita jadikan Allah sebagai hamba yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa masjid. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم يا غني يا حامد يا مغني يا مغني يا رحيم يا واجد، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عما سيأتيك بفضلك أمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وسلامك القرآن العظيم ونبيك الكمسة بشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak. Barakallah. Bapak. Terima kasih ya.